Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Yuliana Anggraini. Saya ngajar di kelas 4. ya, kami dari SDN Bojong Malaka 1, Balai Endah. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bu Ana akan mempraktikkan kegiatan coaching pada supervisi akademik ya. Nanti kita akan berbincang-bincang ya Bu, sebagai salah satu bentuk kegiatan praobservasi. Lalu nanti saya akan ke kelas Ibu melakukan observasi. Setelah itu akan dilaksanakan kegiatan pasca observasi. Seperti itu ya Bu. Oke, untuk sekarang langsung ke kegiatan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan? Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah untuk memahami dan untuk menulis teks prosedur. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan adalah memahami dan menulis teks prosedur itu ya. Baik, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dari pembelajaran ini? Siap. Untuk area pengembangan yang akan dicapai itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan yang diharapkan peserta didik bisa mengetahui dan mengenali ciri-ciri dari teks prosedur. Dan yang kedua itu adalah aspek keterampilan. Diharapkan peserta didik bisa membuat teks prosedur tentang cara menabung di bank. Itu ya area pengembangan yang akan Ibu kembangkan ya di pembelajaran ini. Jadi ada 2 aspek dari pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Baik, untuk melaksanakan pembelajaran ini kira-kira nih strategi apa saja yang sudah Ibu rencanakan? Baik, untuk strategi yang akan dipersiapkan itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah membangun suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan sekali untuk peserta didik. Kemudian yang kedua itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dalam kompetensi sosial emosional. Yang keempat menyediakan bahan ajar yang mendukung. Kemudian yang kelima itu mempersiapkan media pembelajaran seperti infocus, speaker atau yang lain-lainnya. Baik, dari hasil percakapan kita barusan, insya Allah persiapan Ibu sudah optimal ya, sudah maksimal. Semoga nanti pada pelaksanaannya itu bisa berjalan lancar ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk pelaksanaannya ini kapan ya? Siang ini Bu. Siang ini. Oke, mohon izin ya Bu ya, nanti Siap. saya masuk ya. Iya, siap. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat pagi. Baik. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum pembelajaran seperti biasa akan diabsen dulu, ya. Nesya, Di. Abang ngacak ya. Ramadan, Adik. Novan. Adik. Alhamdulillah ya, semuanya udah hadir. Pembelajaran dimulai ya, Ibu akan menanyakan setiap baris bagaimana keadaan kalian. Bukan keadaan Ibu saya belum makan, bukan. Sudah tadi kan udah kan? Keadaan apakah kalian sedang baik-baik saja? Nanti di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama itu apa? Senyum. Kita senyum. Yang kedua? Sedih. Sedih baik? Sedih. Yang ketiga? Kalau senyum, gimana senyum? Gak boleh ketawa. Kalau marah, kalau sedih gak dikasih bekal sama mama. Gak apa-apa, semangat ya. Kemudian yang ketiga apa? Marah. Siap, sama Ibu ditunjuk 1 baris, ngantri ke depan yang tertib ya. Ibu tunjuk 1 baris ke depan.
Yang lainnya jangan ngiri, ya kenapa ibu nggak ditunjuk yang ini? Jangan ya, tetap harus semangat. Siap, yang ibu tunjuk satu baris langsung ke depan. Barisan mana ya? Ini aja sama ibu dinyanyikan ya. Nggak jadi nyanyi dah, tunjuk aja. Wih. Yo, syahdan. Barisan syahdan, baris. Baris, jawabannya harus jujur. Kalau marah-marah, kalau senyum-senyum, kalau sedih-sedih, ya. Baris, baris. Nanti dikasih nama boleh, pakai nama. Pakai nama boleh. Baris, baris, baris. Sri Rahayu. Hah? Ya udah duduk, ya udah duduk. Ya udah duduk. Udah aja nama depan aja, nama depan aja. Nanti enggak. Nah, nama depan aja. Ya udah duduk. Yang lainnya tetap tertib ya. Jawabannya sama ya. Kok nggak ada yang marah? Kenapa nggak ada yang marah? Nggak ada yang marah ini teh? Atau cuma satu baris yang ada yang marah? Yang lainnya ada yang marah? Kenapa jawabannya sama? Semuanya tersenyum, satu baris tersenyum. Coba kalau yang 3 baris apa? Jawabannya tersenyum, sedih atau marah? Yang sedih mana yang sedih? Aku sedih. Kenapa sedih, Nes? Gak dikasih bekal sama mama, Nes? Kenapa? Harus tahu jawabannya. Saya sedih, Bu. Kenapa gak dikasih bekal sama mama? Misalnya. Senyum. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur menabung. Jadi nanti ada cara-caranya bagaimana cara menabung. Ya, siap? Ya. Cara Pertama, siapkan kartu identitas bisa berupa KTP, KIA, ataupun SIM. Langkah kedua, siapkan setoran awal. Setoran awal bisa bervariasi dari 20.000 sampai 500.000 rupiah. Langkah berikutnya, pergi ke bank tujuan yang akan kita tuju. Untuk langkah berikutnya, ambil nomor antrian untuk customer service dan tunggu sampai nomor antrian kita dipanggil. Yang belakang kelihatan ya? Setelah nomor kita dipanggil oleh customer service, langkah berikutnya adalah mengisi formulir customer service. Setelah semua formulir kita isi di customer service, maka buku tabungan kita siap untuk digunakan dan kita bisa mulai menabung. Selamat menabung anak-anak. Kita dulu tepuk malam. Tepuk malam ya. Coba perhatikan. Setelah tadi udah Ibu jelaskan tentang menabung, teks prosedurnya. Seperti biasa, supaya lebih memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, kita akan membentuk kelompok belajar. Ya, ada berapa kelompok? 7. Ya, coba tolong dibantu sama ketua kelompoknya. Nanti akan Ibu kasih setiap kelompoknya tugas. Ya, jadi kerjasama satu kelompok. Tidak boleh nanya ke kelompok yang lainnya. Ya, paham? Ya. Kenapa? Kemana? Nanti sebentar aja ditutup, sebentar ditutup. Udah perhatikan.
untuk pembelajaran hari ini ya, Lisa, duduk dulu Lisa. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Semoga yang sudah Ibu sampaikan materinya bisa kalian pahami. Dan yang paling utama harus sering dibaca ya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Herlina. Alhamdulillah ya, barusan kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya juga sudah melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Sekarang kita masuk ke kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Baik, saya mau ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tadi ya, dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah ya, pada waktu pembelajaran anak-anak cukup menyenangkan, tapi kalau misalkan untuk materi pembelajarannya mungkin masih ada kekurangan karena dilihat dari sarana prasarana masih belum ada, karena infokusnya itu rusak gitu. Jadi iya, belum ada iya. persiapan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi untuk pembelajaran ke anak-anak. Itu kejadiannya baru tadi Ibu atau sebelumnya sebetulnya infokusnya bisa Baru diubah? tadi aja rusak itu infokusnya, Iya. padahal udah dibetulkan tapi tetap masih rusak. Berarti itu di luar prediksi ya Bu ya? Nah. Ya. Kalau misalkan dari yang Ibu lihat berarti ya dari hasil pembelajaran tadi, kalau misalkan di rentang nih dari rentang 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Ibu ada di rentang berapa? Kalau menurut Ibu ya mudah-mudahan ya, kalau menurut Ibu mah 8 mungkin ya, 8. tapi kalau misalkan sarananya itu memadai, sarana prasarana mungkin bisa mencapai 9 atau 10 Luar begitu biasa ya mungkin Bu ya. ya. Kan tadi saya juga melihat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Memang kalau untuk masalah sarana prasarana tadi memang di luar ini ya, di luar Iya. prediksi ya Bu ya. Baik. Untuk hambatan kendala mungkin tadi ya Bu ya, Iya. sudah Ibu sampaikan juga. Lalu untuk kedepannya nih, rencana selanjutnya nih supaya ada perbaikan dari pembelajaran hari ini, apa saja yang akan Ibu persiapkan? Ya mungkin dari pertama yang akan dipersiapkan kepada anak-anak mungkin ya. Jadi materi yang sudah disampaikan ataupun materi yang belum disampaikan, anak-anak harus harus bertanya dulu gitu kan tentang materi, atau misalkan anak-anak bisa carilah ke sumber-sumber informasi atau ke buku-buku buat referensi supaya anak-anak tahu dan bisa menjawab apa yang akan disampaikan oleh ibu guru. Jadi Seperti Ibu itu sebelumnya mungkin ya. mengarahkan mereka untuk mencari sendiri Nah, gitu ya iya. sumber belajarnya. Nah, kalau untuk kompetensi Ibu sendiri ya, yang kira-kira semakin menunjang kompetensi Ibu sebagai guru di kelas, kira-kira apa nih yang akan Ibu kembangkan? Kalau Ibu perhatikan itu sebetulnya anak-anak itu lebih semangat lagi kalau misalkan menggunakan media, terutama medianya itu Infokus. Nah dari Infokus itu misalkan kadang anak-anak itu apalagi kalau misalkan ditampilkannya itu berupa gambar-gambar kartun, tuh pasti anak antusias sekali untuk pembelajarannya. Jadi anak-anak itu tidak akan jenuh atau bosan, atau bahkan suka ada yang sampai tidur di kelas atau bahkan ada yang melamun. Jadi Ibu mau belajar membuat animasi gitu ya? Iya, tentang teknologi ya, walaupun Ibu masih sedikit kan, belum bisa, tapi insya Allah untuk kedepannya bertahap harus secepatnya bisa mengikuti teknologi. Mantap gitu. Bu ya semangatnya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai belajar? Ya mudah-mudahan secepatnya lah, supaya anak-anak lebih semangat lagi belajarnya gitu, supaya lebih ke anak-anak, ya itu semangat aja gitu sama anak-anak. Kira-kira nih untuk melakukan itu Ibu perlu dukungan dari siapa saja? Nah, untuk melakukan media pembelajaran lebih menyenangkan kepada anak-anak, tentunya Ibu akan bertanya atau akan sharing ya kepada teman-teman sejawat, terutama kepada rekan Ibu. Kan di sini kan ada 2 kelas ya, kelas 4A sama 4B. Nah, mungkin Ibu akan bertanya kepada yang paling utama kepada rekannya dulu gitu, bagaimana supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi kepada anak-anak. Seperti itu mungkin ya. Luar biasa Ibu ya.
begitu antusias terlihat gitu ya dari Ibu untuk semakin mengembangkan pembelajaran di kelas. Terima kasih ya Bu ya Siap. dari pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan, tentunya ada banyak juga inspirasi buat saya gitu ya. Jadi bisa saya terapkan juga di kelas saya. Siap. Terima kasih Bu ya atas Ya, kesempatannya. sama-sama. Mungkin ini ya tadi obrolan kita di kegiatan pasca observasi ini. Sekarang kita tutup saja mungkin ya Bu perbincangan kita hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.